Halo Tribuners, program Tribuners on Fokus kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, kasus polisi menembak polisi di Solok Selatan sampai saat ini masih menjadi sorotan publik. Seorang Kabaks Polres Solok Selatan bernama AKP Dadang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. AKP Ulil Rianto. Penembakan ini terjadi diduga karena adanya backing-backing dalam kasus tambang ilegal yang diduga juga dilakukan oleh AKP Dadang. Atas aksi yang diperbuatnya itu, Tribuners AKP Dadang juga saat ini terancam pasal berlapis dan bahkan terancam hukuman mati. Lalu bagaimana analisa pakar hukum pidana terkait kasus ini? Saya akan membahasnya dalam Tribuners on Fokus hari ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya pakar hukum pidana ada Bang Abdul Fikar Hajar. Bang Fikar, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Iya, selamat sore, Mbak. Oke. Baik, Bang Fikar, terima kasih Ya, menyempatkan waktunya berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Saya mau langsung saja minta pengantar dari Bang Fikar. Ini ancaman ya. hukuman yang dilakukan atas aksi polisi tembak polisi ini adalah pidana mati pasal 340 KUHP, Bang, subsider 338 dan 351 ayat 3. Sebagai pengantar melihat kenaan pasal yang diputuskan oleh kepolisian ini seperti apa, Bang? Ya, saya kira ada beberapa fakta yang memperkuat atau memenuhi unsur pasal yang dituduhkan. Satu, ada orang mati, ya, ada orang meninggal dunia karena ditembak, gitu. Tinggal apakah ditembaknya ini sesuatu yang terjadi tidak sengaja atau sengaja, gitu. Nah, kalau lihat dari peristiwanya, maka itu disengaja, ya, Hmm. karena langsung ditembak pada politisnya dan kemudian langsung meninggal dunia juga, gitu. Nah, artinya apa? Artinya eh, ada pihak yang memang menghendaki kematian orang lain, kan begitu. Nah, karena itu dia cocok, ya, memenuhi unsur pasal 340, Hmm. yaitu dengan direncanakan mengakibatkan mati dengan satu perbuatan mengakibatkan matinya orang lain. Nah, jadi ini yang dikualifikasi dalam hukum pidana itu sebagai pembunuhan berencana. Demikian juga pasal yang berikutnya yaitu 359 ayat 3, ya kalau nggak salah, ya. Hmm. Itu penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Nah, itu artinya ada proses, gitu, ya. Proses dari tindakan pada jatuhnya kematian. Nah, jadi dengan dua pasal ini polisi atau penegak hukum sudah menjerat pelaku ini dengan satu pasal-pasal yang cukup akurat menurut saya. Ya, artinya kalau kematian itu apa namanya diselingi oleh waktu, gitu, umpamanya tembak tidak langsung mati, ya itu bisa kenanya 359 ayat 3 itu. Tapi Hmm. kalau tembak langsung mati, artinya memang sudah direncanakan, ditembak pada bagian-bagian tertentu tubuh manusia yang kemudian tembakan itu akan mengakibatkan kematian. Itu artinya memang sudah direncanakan. Jadi ada pembunuhan berencana. Saya kira Hmm. begitu yang terjadi. Oke, ini artinya memenuhi pasal untuk bisa disangkakan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana ya, Bang Ya, Fikar ya, kalau melihat kronologi kejadian yang terjadi. Tapi di satu sisi, selain memang kemudian jeratan hukuman mati, ini kan sudah jeratan maksimal begitu. Pelaku ini juga mencoba menyerang Kapolres setelah melakukan aksi penembakan yang pertama terhadap korban. Apakah juga kemudian kepolisian masih bisa menambah jeratan pidana lain terkait penyerangan terhadap Kapolres ini, Bang Fikar? iya, saya kira semua tindakan dalam rentetan peristiwa itu bisa dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum, gitu, Mhm. ya. Nah, nembak rumah umpamanya, nembak rumah itu kalau memang tidak ada luka atau apa, itu kan perusakan sebenarnya, Ya. perusakan terhadap barang orang lain, gitu. Nah, itu juga bisa ditambahkan pasalnya. Cuma apakah kemudian itu signifikan, gitu, dalam pengertian mendukung dakwaan yang lain, gitu, ya. Nah, itu bisa apa juga umpamanya dikualifikasi sebagai perencanaan pembunuhan juga, gitu. Hmm. Kalau maksudnya dia menembak rumah itu ditujukan untuk menembak Kapolresnya juga, ya maka dia dia kena juga 340 sebenarnya, kan begitu. Hmm. Artinya memang ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan pembunuhan, meskipun yang kena cuma rumahnya aja umpamanya, yang rusak cuma rumahnya saja, gitu. Nah, Hmm. karena itu perusahaan sangat mungkin nanti
di persidangan ya jaksa akan juga menggunakan pasal itu ya, pasal pengerusakan eh, apa merusakan barang secara sengaja gitu ya, dengan menembakkan itu kan juga belum tentu di dalam rumah itu ada kapolresnya atau tidak kan begitu Mhm. ya, tapi artinya bisa juga itu menjadi lapisan dakwaan dari jaksa nantinya gitu ya, yang pasti tindakan itu juga pasti memperberat gitu. Nah Mhm. karena itu yang menjadi penting adalah motifnya sebenarnya yang menjadi penting karena ini akan menentukan terbukti atau tidak sengaja atau tidaknya gitu. Ya kalau motifnya diketahui ya karena motif itu yang kemudian mengakibatkan seorang itu melakukan satu perbuatan. Nah, itu akan memperjelas unsur kesengajaan atau kelalaian sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, kalau ada motifnya jelas gitu. Nah, Mhm. saya kira itu yang menjadi penting. Nah, kalau selama ini kan motif hanya selintas saja ya, umpamanya ada cerita tentang fakta bahwa korban itu menangkap Pelaku menangkap tambang. salah satu ya pelaku tambang liar umpamanya ya, kemudian terdakwa itu minta pelaku ini ya meminta bantuan pada pelaku gitu ya. Nah, pelaku kemudian minta bantuan pada korban. Nah, korban tidak menanggapi. Nah, kemudian melakukan apa namanya? Melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan kematian. Nah, itu kan selintas cerita-cerita itu muncul di pemberitaan gitu ya, dan itu juga bisa menjadi gambaran bahwa sebenarnya ada hal yang menarik perhatian yang seharusnya menjadi perhatian kepala kepolisian juga gitu ya. Ternyata umpamanya kepolisian selain dia penegak hukum kan sebenarnya masih punya punya fungsi-fungsi yang lain. Ada dua fungsi yang lain ya. Dia sebagai penjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian yang terakhir adalah selain penegak hukum juga pelayan masyarakat. Nah, fungsi pelayan masyarakat ini yang seringkali disalahgunakan gitu ya. Di lapangan fungsi pelayanan masyarakat itu dipelesetkan menjadi backing itu Mhm. ya, membackingi tindakan-tindakan yang sebenarnya melawan hukum juga gitu. Nah ini seolah-olah itu melaksanakan fungsi kepolisian sebagai pelayan masyarakat gitu. Padahal itu melawan hukum. Nah, maksudnya undang-undang bukan begitu. Melayani masyarakat itu umpamanya seperti pembuatan SIM, kemudian seperti menerima laporan masyarakat gitu ya, menjaga keamanan dalam peristiwa-peristiwa kemeriahan di kampung-kampung atau di wilayah-wilayah. Nah, itu pelayanan masyarakat maksudnya seperti itu gitu. Tapi ini Mhm. disalahartikan menjadi melayani para pelaku pelanggar hukum untuk dibackingi, kan itu yang terjadi, ya kan? Nah, Mhm. itu yang ya, yang harus sebenarnya juga harus mendapat perhatian dari kepolisian, dari Kapolri terutama, begitu. Oke, ini memang sampai sekarang kan motif utama begitu ya, Bang Fikar, pembunuhan ini kan masih belum kuat meskipun memang yang sudah beredar di media adalah terkait backing-backing tambang ilegal. Kalau melihat dugaan motif yang ada ini, apakah kemudian rasa takut dari pelaku dalam hal ini AKP Dadang akan ketahuan terlibat tambang ilegal ini juga bisa dibaca menjadi salah satu motif melakukan tindak kriminal ini, Bang? Iya, bahkan ada dua, bukan salah satu. Saya salah satu betul. Salah satunya dia takut ketahuan, ya. Yang keduanya ya itu tadi, ya kita kan juga nggak ngerti ini. Ini perebutan pengaruh gitu, atau merasa dilecehkan, gitu kan? Kan sebenarnya kalau dilihat dari struktur jabatannya, pelaku ini atasannya ya. Ya. Kasat reskrim itu atasannya si pelaku itu gitu. Kabak apa gitu kalau nggak salah itu ya. Nah itu eh, apa merasa dilecehkan atau justru yang terjadi adalah perebutan kekuasaan gitu. Maksud saya perebutan bukan kekuasaan, maksud saya perebutan pengaruh gitu Hmm. ya. Nah bisa jadi kan seperti itu gitu. Tapi ini analisa ya, bukan 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 fakta gitu. Tapi ya itu tadi yang pasti secara yuridis tindakan korban itu benar gitu. Dia memproses satu tindakan yang melawan hukum kan begitu. Oke. Nah, cuma ada orang yang kemudian ada pihak lain dalam hal ini atasannya
yang tersinggung karena diminta bantuan untuk melepaskan atau untuk membantu proses penegakan hukum ini tidak dijalankan, tidak dilayani. Nah, sehingga timbul kekesalan atau kemarahan yang itu tadi ya bisa secara spontan, bisa juga memang sudah direncanakan karena ada waktu itu tadi. Mhm. Ya, makanya saya bilang waktu itu akan bisa juga menentukan apakah sebuah sebuah tindakan itu direncanakan atau spontanitas gitu, karena kelalaian atau karena kesengajaan, begitu Mbak. Oke, ini sekaligus artinya kasus polisi tembak polisi ini juga bisa membuka kasus lain adanya oknum polisi yang terlibat tambang ilegal, begitu ya, Bang Fikar. Kalau dari analisa Bang Fikar sendiri, mungkin tidak sih backing-backing yang ada di yang dilakukan oleh oknum kepolisian ini dilakukan hanya perorangan saja, atau justru ada kemungkinan juga bahwa masih ada oknum lain juga selain pelaku ya, yang memang sudah terlibat sebelumnya dan ketahuan begitu, yang juga mungkin juga membackingi tambang ilegal dalam kasus yang sama, Bang. Kalau saya bilang mungkin ada itu mungkin saya harus membuktikan itu. Hmm. Tetapi ini fenomena gitu, fenomena yang menyeluruh gitu kalau menurut saya. Hmm. Tidak hanya sangat, sangat mungkin tidak hanya pada kepolisian di wilayah itu, tapi di tempat lain juga gitu, ya, yang berdekatan dengan usaha-usaha yang ilegal umpamanya, atau juga di kelompok lain umpamanya, tidak hanya di kepolisian tapi di militer juga, di birokrasi juga, gitu ya. Ya kan contohnya itu apa namanya eh, perlindungan terhadap judi liar itu Hmm. oleh Komdigi, oleh aparat Komdigi itu kan sama itu motifnya dengan menggunakan kewenangan yang ada melindungi tindakan melawan hukum sebenarnya gitu untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi, kan sama sebenarnya motifnya itu, ya. Jadi bisa dikatakan ini pembuktian dari rumus klasik sebenarnya. Bersama kekuasaan di situ ada korupsi, ada perusakan gitu. Hmm. Power tend to corrupt gitu ya. Kekuasaan atau kewenangan itu punya kecenderungan untuk merusak, untuk korupsi, untuk penyalahgunaan kewenangan. Nah, ini pembuktian itu sebenarnya, pembuktian dari teorinya Lord Acton yang 2 abad yang lalu, itu bisa 200 tahun yang lalu itu udah muncul teori itu. Nah, ini pembuktiannya. Jadi karena memang itu kecenderungan gitu, berarti Hmm. artinya memang ya ya seperti itu gitu. Artinya ini ke depan juga nggak akan pernah habis gitu, nggak akan pernah hilang kalau menurut saya. Nah, karena itu dilawannya tidak ditanggulanginya tidak cukup dengan menangkap atau menghukum seseorang pelaku, tapi juga harus ada perlawanan sistemik gitu. Artinya apa? Harus ada aturan yang benar-benar bisa mengawasi perilaku ini gitu. Harus ada sistem yang bisa mengeliminasi atau yang bisa meminimalkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan ini. Nah, itu yang sebenarnya harus dilakukan itu. Begitu. Hmm. Jika nantinya memang terbukti bahwa pelaku ini terlibat dalam membackingi tambang ilegal, begitu ya, Bang Fikar, apakah kemudian ada potensi jeratan pidana lain yang juga bisa memperberat setelah 340 atau pembunuhan berencana ini, Bang? Iya, iya, saya kira pembunuhan itu tindak pidana yang bisa dilakukan oleh semua orang Hmm. gitu, ya, oleh manusia terhadap manusia. Kalau manusia terhadap binatang kan bisa macam-macam, bisa potong ayam, bisa berburu gitu ya, itu kan tidak tidak ilegal kalau itu, ya kan, kalau tetapi pembunuhan terhadap sesama manusia itu yang justru menjadi pemberat yang fenomena yang umum gitu. dan Hmm. dan ketika itu dilakukan oleh petugas gitu yang seharusnya justru menjaga peristiwa itu tidak terjadi, maka itu adalah bagian dari pemberatannya. Nah, Hmm. jadi penguasaan dia terhadap pistol, kedudukan atau status dia sebagai polisi penjaga keamanan dalam masyarakat, ya, hal-hal seperti itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan gitu. Jadi pasti hukumannya akan lebih dari kalau seseorang yang tidak punya status apa-apa membunuh orang lain gitu, ya, dia bisa bisa pembunuhan biasa saja, atau kalaupun pembunuhan berencana juga
Nah, tetapi status dia sebagai polisi, status dia sebagai aparatur pemerintahan, aparatur negara, ya yang seharusnya dia punya kewajiban menjaga perbuatan melawan hukum itu tidak terjadi, dia justru dia pelakunya. Nah, inilah yang saya kira akan menjadi hal-hal yang memberatkan, ya, yang memberatkan dari apa namanya tindakan-tindakan yang dilakukan. Begitu. Oke. Terakhir dari saya, Bang Fikar, ini kan menjadi PR besar oleh kepolisian untuk kemudian mengungkap motif yang pertama terkait pembunuhan, tapi yang kedua juga harus bisa mengungkap benar tidaknya adanya backing-backingan dalam tambang ilegal ini, begitu. Apa saja kalau dari analisa Bang Fikar, pendalaman yang kemudian harus benar-benar dilakukan oleh kepolisian untuk menyelidiki atau mengungkap tuntas kasus ini seperti apa? Iya, saya kira kasus ini sudah memberikan apa penjelasan yang cukup terang ya mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Hmm. Ya, terutama itu tadi ya apa namanya warisan backing membacking ini dari zaman dulu gitu sampai zaman sekarang itu masih masih hidup gitu. Artinya apa? Artinya mekanisme peraturan atau sistem yang ada sekarang belum bisa mendeteksi itu supaya itu tidak terjadi. Belum maksimal untuk bisa meminimalkan tindakan-tindakan seperti itu gitu. Nah, artinya itu. Itu artinya apa? Polisi harus belajar lagi selain ada sistem yang kuat gitu ya, ada sistem ada pengaturan yang cukup ketat gitu, tapi juga bagaimana mempersiapkan orang sebenarnya. Kan konflik sosial itu kan sebenarnya kalau nggak sistem orangnya kan begitu. Ya kan kalau nggak sistemnya yang menekan yang harus diperbaiki orangnya gitu. Nah, orangnya itu pasti berkaitan dengan moralnya, pendidikannya, latar belakangnya. Nah, itu saya kira ini menjadi pelajaran menarik bagi birokrasi, terutama birokrasi pemerintahan dalam hal ini kepolisian dan militer umpamanya ketika dalam perekrutan itu ya hal itu yang harus diperhatikan gitu Hmm. ya. Orang bisa hilap bisa salah setiap waktu gitu tetapi dengan bantuan sistem yang ketat dengan bantuan pola pendidikan atau latar belakang pendidikan serta pola pelatihannya yang benar gitu maka akan meminimalkan tindakan-tindakan yang menyimpang dan meminimalkan peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti sekarang ini. Saya kira itu pelajaran yang menariknya. Hmm. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Fikar. Menjadi PR besar kepolisian untuk memperbaiki birokrasinya, untuk juga menjaga agar seluruh pihak yang kemudian dipilih untuk menjadi pengaman negara, begitu ya, tidak melakukan Ya. tindakan-tindakan yang salah dan juga merugikan orang lain juga. Bang Fikar, sekali lagi terima kasih banyak Oke. untuk kesempatannya Oke, sama-sama. berdiskusi hari ini. Selamat sore, Oke. selamat beraktivitas kembali, Bang Fikar. Selamat sore. Ya, Tribuners, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menemani kita dalam Tribusan Fokus hari ini. Kita nantikan obrolan saya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.